Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta yang luar biasa lagi dahsyatnya, yaitu kita sampai hari ini, kita sampai detik ini masih di dalam hidayah Allah. Sampai hari ini kita masih dicintai oleh Allah. Yang luar biasa lagi yaitu sampai hari ini, sampai detik ini kita masih menerima nasihat-nasihat dari Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran dan nasihat-nasihat dari Rasulullah di dalam kitab sucinya yang namanya Al-Hadis. Ini merupakan nikmat yang dahsyat, nikmat yang pol. Karena Bapak-Bapak sekalian, umpama kita cuman hanya diberikan kesenangan kehidupan dunia, mendapatkan rahmat di dalam dunia, kita menjadi orang hebat di dalam dunia. Tetapi kalau kita tidak diberikan hidayah, kita tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari Allah melalui kitab suci Al-Quran, kita tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab sucinya yang namanya Al-Hadis, maka Bapak Ibu sekalian, kalau penasihat-penasihat saya dulu waktu ketika mendapatkan ilmu disuruh nangis, menangislah Bapak Ibu sekalian. Loh kok kenapa orang hidup di dalam dunia itu sudah sukses luar biasa, harta bendanya, kekayaannya, ya, itu sangat luar biasa, tidak ada yang bisa membandingi kekayaannya. Sak dunia umpamanya kita termasuk orang yang paling sukses, sak dunia umpama kita orang menjadi orang yang paling kaya raya, ya. Kalau di peringkat itu sak dunia itu kita nomor 1 di atasnya. Berarti sudah pol Bapak Ibu sekalian ukuran manusia. Memang Bapak Ibu sekalian, ukuran manusia secara lahir seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kita masih ada 2 kehidupan lagi. Sebagai orang iman kita harus meyakini bahwasanya ada kehidupan lagi, yaitu di alam kubur, dan yang satu lagi di alam akhirat. Percaya tidak percaya alam kubur itu ada Bapak Ibu sekalian. Percaya tidak percaya alam akhirat itu ada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya kalau kita sudah meninggal dunia. Cara membuktikannya paling gampang yaitu kalau kita sudah mati. Kita ingin membuktikan, mati dulu Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu gaib. Lah seumpama alam kubur ditunjukkan ada di daerah Lamongan umpamanya alam akhirat, ya, surga dan neraka ditunjukkan ada di negara Belanda umpamanya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, semua orang iman yang ada di dunia ini akan menjadi orang iman semuanya Bapak Ibu sekalian. Semuanya akan menerima nasihat-nasihat dari Allah dalam kitab suci Al-Quran, nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab sucinya namanya Al-Hadis.
Pasti umpama ada penyiksaan ya. Orang itu disiksa sampai mati kemudian hidup lagi. Disiksa pelan-pelan sampai mati hidup lagi. Disiksa pelan-pelan sampai mati hidup lagi. Ada di negara Perancis umpamanya. Waduh, kalau itu sudah disiarkan melalui berita, melalui tayangan-tayangan di media cetak maupun media elektronik secara nyata, ini loh ada orang yang dapatkan siksa neraka, disiksa pelan-pelan sampai mati hidup lagi, gak ada kematian. Karena kematian itu sudah disembelih. Kok bisa? Ya memang itu pada waktu nanti kita sudah, yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah menempati tempatnya masing-masing, yaitu dalam surga. Orang yang tidak beriman, yang tidak mau beramal soleh, itu akan mendapatkan azab dari Allah, diberikan tempatnya sesuai dengan amalannya, itu dalam neraka. Aduh, itu Bapak Ibu sekalian, semua orang kalau memang sudah benar-benar tahu secara nyata, langsung semuanya itu pada rajin-rajin sedekah, pada rajin-rajin beribadah kepada Allah ya. Sampai-sampai nanti Bapak Ibu sekalian, suatu akhir zaman nanti orang itu sama memikul hartanya masing-masing untuk ditawar-tawarkan. Ini loh, siapa yang mau sedekah harta saya? Ini loh, siapa yang mau infak harta saya? Banyak ini. Akhirnya orang yang ditawari, kamu jangan nawari saya Pak, kamu jangan nawari saya Bu. Ya, saya juga bingung ini, siapa yang mau menerima harta saya? Siapa yang mau menerima sedekah saya? Itu nanti Bapak Ibu sekalian di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Ayatnya sudah jelas Bapak Ibu sekalian, akan terjadi seperti itu. Ya, itu zaman yang sudah memang mendekati kiamat. Zaman yang sudah makmur semuanya, nggak ada yang miskin, semuanya makmur semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan uluran bantuan ya, sedekah dari Bapak Ibu sekalian ya. Banyak tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, banyak tempat-tempat penghafal Al-Quran di masjid-masjid, di tempat-tempat halakoh, tempat-tempat penderasan Al-Quran ya. Ini Bapak Ibu sekalian masih banyak. Seandainya kita mau sedekah berapapun akan diterima, tidak ditolak. Nah, ini masih zaman yang masih memang belum mengarah ke seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan menunggu kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru bertobat. Nah, ini nanti seperti Fir'aun ya. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu mau mati baru tobat. Nah, ini jangan sampai. Dan tobatnya itu tidak diterima. Tobat yang dalam keadaan sekarat itu tidak diterima oleh Allah. Tobat yang mau mati itu tidak diterima oleh Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun pada waktu dia mau tenggelam, dia itu langsung ingat bahwasanya kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Sesuai dengan lagunya Bapak Ibu sekalian, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu Bapak sekalian. Misalnya dulu waktu saya masih kecil itu, kalau saya main-main mau menjelang maghrib itu ada sebelum maghrib itu ada, saya dengar itu lagu-lagu yang bernafaskan Islam seperti itu. Itu mengingatkan kita bahwasanya kuncinya masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Umpama Bapak Ibu sekalian kita mau meninggal dunia, sebelum meninggal dunia kita mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah.
2 kali la ilaha illallah, langsung mati. Itu langsung masuk surga Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tidak ibadah, tidak sholat, meskipun kita sebagai seorang orang yang pendosa, artinya yang sering berbuat dosa, kemaksiatan, pelanggaran, kalau bisa seperti itu masuk surga Bapak. Karena kuncinya masuk surga la ilaha illallah. Tapi apa bisa Bapak Ibu sekalian, orang kita ini nggak pernah buka Al-Quran dan Al-Hadis. Orang kita nggak pernah mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Orang kita nggak pernah beramal amal-amalan yang soleh. Orang kita nggak pernah sodako. Orang kita nggak pernah infak. Orang kita tidak pernah membela dalam agamanya Allah dengan harta dan tenaga kita Bapak Ibu sekalian. Orang kita tidak pernah sholat. Kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang akan bisa mengucapkan kalimat tersebut waktu mau meninggal dunia itu adalah orang-orang yang beriman. Itu adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran, suka mengkaji, mempelajari, mendalami, menghafalkan Al-Quran, suka orang mengamalkan isi yang terdapat dalam Al-Quran, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauh, ceritanya diyakini Bapak Ibu sekalian. Kemudian mau meninggal dunia langsung kelihatan, oh ada malaikat ya. Ada malaikat Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang yang di dunianya taat kepada Allah dan utusannya Allah, dilandasi dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, malaikat maut itu mau mencabut nyawa kita ini permisi dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, mau permisi, waduh kena langsung malaikat. Langsung begitu, ntar malaikat saya mau membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, langsung dicabut pelan, tak terasa langsung tiba-tiba meninggal, sudah nggak ada, nggak terasa, halus sekali, lembut sekali cabutnya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mau beriman kepada Allah, apalagi kita menjadi orang yang pendosa, orang-orang yang senang, orang-orang yang kusuk di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat melawan perintah Allah dan utusannya Allah, mengkhianati Allah dan utusannya Allah Bapak Ibu sekalian. Aduh Bapak Ibu sekalian, waktu malaikat meninggal mencabut nyawa kita itu tidak selembut waktu malaikat mencabut nyawanya orang yang beriman ya. Jadi dibuat main-main, tarik lepas, kadang tarik, lepas, tarik, lepas, rekok, bahasa kasarnya begitu Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah min dzalik, sakitnya Bapak Ibu sekalian luar biasa. Tidak ada sakit yang lebih menyakitkan daripada sakitnya malaikat mencabut nyawanya orang-orang yang tidak beriman. Benar-benar sakit sekali, terasa sekali. Nah ini Bapak, kenapa? Karena telah mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah dan utusannya Allah kepada kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lahir di dunia, kita ini sudah diberikan amanah oleh Allah. Apakah kamu mau beriman kepada Allah dan utusannya Allah? Nah, kalau dia mau, dia lahir. Kalau dia nggak mau, dia mati. Sebelum amanah itu jatuh kepada manusia, Bapak Ibu sekalian, sudah ditawarkan oleh gunung, sudah ditawarkan oleh langit. Hei gunung, kamu kan orang yang kuat, orang yang hebat. Apakah kamu mau mengemban amanah saya? Hei langit, kau adalah ciptaanku yang paling kuat, yang paling besar. Langit, apakah kamu mau mengemban amanah saya? Siap, ya Allah, saya akan mau menjalankan amanah dari Engkau ya Allah. Kalau kamu mau, hasilnya ini surga. Tapi kalau kamu tidak mau, hasilnya ini neraka. Dilihat langit surga, enak surga. Wih, mantap betul ya, karena
Surga itu anginnya aja perjalanan 1000 tahun itu masih tercium baunya surga. Bagaimana kalau orang yang masuk dalam surga, anginnya saja itu sudah nikmat, Bapak Ibu sekalian. Begitu melihat neraka, aduh, tempatnya segala siksaan, tempatnya segala penderitaan yang dahsyat luar biasa, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Tidak ada kematian, dia hidup terus merasakan sakit yang luar biasa di dalam neraka. Tidak ada jedanya, tidak ada komanya, terus disiksa. Di sana malaikat tidak mempunyai pri kemanusiaan. Malaikat tunduk patuh kepada Allah. Kalau disuruh nyiksa, yang disiksa terus sesuai dengan pelanggarannya, sesuai dengan dosanya. Ini Bapak Ibu sekalian yang ditakutkan oleh gunung dan langit. Akhirnya gunung menjawab kepada Allah, ya Allah, saya tidak sanggup ya Allah. Langit, ya Allah, saya tidak sanggup ya Allah. Saya bukan melihat surganya ya Allah, tapi saya melihat nerakanya ya Allah. Ya kalau saya sanggup ya Allah, kalau saya bisa melaksanakan ya Allah, tapi kalau saya nggak bisa melaksanakan, ancamannya berat sekali ya Allah. Saya takut ya Allah, saya nggak kuat Bapak masuk dalam neraka ya Allah. Bapak biasakan langit, gunung yang begitu besar tidak mampu kalau seandainya langit atau gunung itu dimasukkan dalam neraka, apalagi manusia, Bapak Ibu sekalian. Tapi lucunya Bapak Ibu sekalian, manusia yang tidak ditawarkan oleh Allah langsung angkat tangan, ya Allah, saya sanggup ya Allah mengemban amanatmu ya Allah. Saya akan taat kepadamu ya Allah. Saya akan menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Saya akan mengamalkan apa semua yang kau perintahkan ya Allah. Manusia yang tidak ditawarkan langsung begitu seperti itu. Langsung bilang sanggup ya Allah. Makanya manusia ini tergolong orang yang kurang pinter, orang yang kurang pinter, orang yang bodoh. Langit aja nggak mau kok, manusia tiba-tiba nggak ditawari kok mau. Ini sudah terkadung. Kita sudah terlanjur sudah mengatakan saya sanggup, ya harus konsekuensinya. Kalau kita memang sanggup ya laksanakan. Kalau kita nggak sanggup, apalagi khianat. Ini Bapak Ibu sekalian dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, jangan mengkhianati kamu sekalian Allah war rasul, Allah pada Allah, war rasul dan utusannya Allah, wa takhunu, dan mengkhianati amanatikum, pada amanah kamu sekalian. Wa antum ta'lamun, wa antum adapun kamu sekalian ta'lamun, mengetahui. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah mendapatkan amanah langsung untuk taat kepada Allah dan utusannya Allah, dan kita sudah sanggup, ya kita harus kerjakan Bapak Ibu sekalian. Jangan mengkhianati Allah dan utusannya. Mengkhianati Allah itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cukup kita ini tidak percaya dengan firman-firman Allah, satu ayat saja Bapak Ibu sekalian, itu sudah cukup dibilang mengkhianati Allah. Mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cukup kita tidak percaya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis, satu sabda saja itu sudah cukup, sudah bisa dikategorikan mengkhianati pada utusannya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan. Kita ini harus iman Allah dan pada utusannya Allah. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mari kita buka Al-Qur'annya, mari kita buka Al-Hadisnya, supaya jelas jalan menuju surga akan terpampang nyata di dalam kitab suci itu. Karena di situ akan ditunjukkan jelas praktek-praktek ibadah. Karena di situ ditunjukkan jelas kita sebagai orang iman tidak boleh mengerjakan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Karena di situ juga sudah jelas ditunjukkan keadaannya surga itu bagaimana.
detailnya bagaimana. Karena di kitab suci itu Bapak Ibu sekalian kita ditunjukkan bagaimana keadaan neraka jahanam itu, bagaimana detailnya itu, bagaimana Bapak Ibu akan ditunjukkan keadaan neraka jahanam. Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah memahami, kalau kita sudah mengkaji bab surga neraka. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi orang iman dan senantiasa beramal soleh, mengerjakan kebaikan, beribadah kepada Allah, dan juga jangan lupa niatnya diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga tidak boleh mengkhianati amanah dari Allah yang telah diberikan pada kamu sekalian. Amanah termasuk amanah dari Allah, ilmu dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amanah yang harus dipegang teguh dan juga yang harus disebarluaskan, yang harus disampaikan, disebarluaskan. Kalau kita menyebarluaskan, menyampaikan ilmunya Allah ini Bapak sekalian, kita akan mendapatkan jariyah. Tapi kalau kita menyebarkan atau memberikan contoh yang tidak baik, kita juga dapat dosa jariyah. Ini yang harus kita pahami. Sama-sama kita menyebarkan, lebih baik menyebarkan hal-hal yang positif, menyebarkan hal-hal yang baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma yalhaqul mu'minin, inna sesungguhnya mimma dari apa-apa, yalhaqu yang menyusul al mu'mina orang iman, min amalihi dari amalannya, wa hasanatihi dan kebaikannya, ba'da mautihi setelah matinya orang iman, setelah wafatnya orang iman, yaitu ilmu, allamahu yang mengajarkan hu pada ilmu, wa nasarohu dan menyebarkan hu pada ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang iman kalau sudah meninggal, kalau sudah wafat, maka akan putus amalannya, akan putus kebaikannya. Kecuali orang iman itu mempunyai kebaikan waktu hidup dalam dunia, atau mempunyai ilmu waktu hidup dalam dunia, kemudian ilmunya itu diajarkan, ilmunya itu disampaikan, dan ilmunya itu disebarkan. Disebarkan baik menyebarkan melalui secara face to face, tatap muka, dan juga menyebarkan melalui medsos, media sosial, termasuk menyebarkan melalui yang seperti saya lakukan melalui channel YouTube, ya, atau melalui Instagram, atau melalui WhatsApp, ya, atau melalui media sosial yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti ilmu tersebut yang diajarkan oleh kita kepada orang lain mendapatkan ilmu, kemudian ada yang diterima, alhamdulillah. Ya, kemudian diamalkan, alhamdulillah. Orangnya mendapatkan pahala, kita yang menyebarkan juga mendapatkan pahala, Bapak Ibu sekalian. Ya. Meskipun kita tidak mengerjakan amalan tersebut karena belum diqadar oleh Allah. Contoh, kita menyebarkan ilmu bab masalah haji, kita menyebarkan ilmu bab masalah umroh, kemudian orang tersebut qadarullah dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kita yang menyebarkan itu juga mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umroh, alhamdulillah.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, enaknya kalau kita mau menyebarkan. Lah ini Bapak Ibu sekalian, ilmu kita ini yang sudah kita ketahui ya kita sebarkan kepada orang-orang yang belum tahu. Kita nyebarkan aja, ya kan? Disebarkan aja melalui medsos, sebarkan aja melalui YouTube, sebarkan aja, ya kan? Nanti masalah hidayah, masalah kepahaman itu Allah yang paling, kita tidak bisa memberikan hidayah Bapak Ibu sekalian. Tapi umpama di dalam kita menyebarkan ada 1-2 orang yang mau menerima, mau mengerjakan, alhamdulillah. Ya kita sudah dapat pahala. Menyebarkan itu sudah mendapatkan pahala. Malah ancamannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalau kita berdoa, kalau kita minta sesuatu kepada Allah, doa kita tidak dikabulkan. Minta ampun, kita nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya tidak disebarkan. Tidak mau ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu merupakan perintah Allah dan utusannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini dipanggil oleh Allah. Jadilah kamu sekalian orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu orang yang senantiasa ajak-ajak, orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan, perintah kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Nah itu Bapak sekalian. Nah ini, kalau kita mau menyebarkan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita, ya, maka Bapak Ibu sekalian, amalan itu nanti akan menyusul kepada kita. Kita akan dikejar oleh pahala. Kita dikejar oleh kebagusan-kebagusan yang dikerjakan oleh banyak orang. Kita akan dikejar oleh amalan-amalan yang dikerjakan oleh banyak orang karena kita yang sudah menyebarkan. Nah ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Amalan yang akan menyusul kepada kita, kita dikejar oleh amalan kita. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan, tidak mengurangi pahalanya orang yang mengamalkan. Kemudian waladan solehan tarokahu, ya, waladan dan anak solehan yang baik, tarokahu yang meninggalkan siapa mukmin pada anak. Jadi Bapak sekalian mempunyai anak. Kemudian anak tersebut dicetak menjadi anak yang mempunyai religius, mempunyai kepahaman agama. Anak diisi waktu kecilnya, waktu golden age-nya itu diisi dengan sesuatu yang positif. Ya, diajarkan tentang budi pekerti yang baik. Diajarkan ilmu agama yang baik. Jadi orang iman itu bagaimana, jadi orang yang baik itu bagaimana, diajarkan secara teori dan praktek, dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya orang tuanya meninggal dunia, anaknya jadi orang iman yang baik, mempunyai murid yang banyak, anaknya dapat amal pahala, orang tuanya yang sudah meninggal dunia mendapatkan kiriman, dikejar pahala Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ingat Bapak Ibu sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu auladakum. Akrimu, memuliakanlah auladakum, pada anak kamu sekalian. Memuliakanlah itu maksudnya bukan disanjung-sanjung, bukan di kudang-kudang.
Kudang-kudang ini kalau tahu kudang-kudang. Kalau orang Jawa kalau ngudang pada anaknya tak lelo 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 legung. Itu namanya mengudang. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Itu kalau orang tua yang mau nina bubukkan anaknya dikasih lagu-lagu yang itu Bapak seperti itu. Yang dimaksud memuliakan anak itu adalah anak tersebut dididik yang baik, dibina yang baik, diurusi, disayangi, dikasihi, diberikan nilai-nilai positif secara moral, secara akhlak, ditanamkan budi pekerti yang baik, dicontohkan yang baik, orang tuanya nyontoi, kemudian dimasukkan di komunitas pengajian-pengajian anak-anak yang di situ ada bimbingan-bimbingan dari guru-guru ngajinya, pembimbing-pembimbing Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sendiri juga memperhatikan, mengontrol, ikut ngawasi, ikut mendidik, membantu. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bekerja sama antara orang tua dan tenaga pendidik dalam hal memuliakan, mencetak generasi emas kepada anak-anak kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Punya anak yang soleh, orang tuanya beruntung, akan bahagia di dunia sampai akhirat. Bapak Ibu sekalian, jadi ingat Bapak Ibu sekalian, perintah memuliakan anak itu adalah perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak sekalian? Anak-anak kita ini nantinya akan menjadi generasi penerus yang meneruskan, yang akan menerima tongkat estafet langsung kita sekarang ini nanti adalah anak-anak kita, anak-anak didik kita Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga kita yang diberikan titipan oleh orang tua, teman-teman kita, orang tua di majelis taklim kita menitipkan anak kita untuk diramut, dirawat, dibina, dididik yang baik. Ya kita mendidik anak-anaknya orang lain juga mendapatkan jariyah Bapak sekalian. Tidak cuma hanya anak-anak kita Bapak sekalian, kita juga mendidik anak-anak orang lain yang dipercayakan kepada kita. Ini merupakan amanah juga yang harus kita tetapi jangan kita khianati. Nah ini Bapak sekalian, wa ahsinu adabahum, dan memperbaikilah adabahum pada budi pekertinya. Siapa yang memperbaiki? Ya kita Bapak sekalian, nggak ada yang lain. Kalau anak usia 0 sampai 6 tahun, ini anak usia emas, golden age Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita tanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlakul karimah, ya, nilai-nilai religius, kepahaman agama diajarkan bagaimana. Yang pertama, mengajari anak itu diajarkan untuk bisa menguasai Al-Quran. Yang belum bisa baca diajari bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana melafalkan Al-Quran yang benar. Kalau belum bisa ya diulangi terus sampai bisa. Kalau diulang-ulang ya insya Allah akan bisa juga, akan pinter juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sampai lanjut lagi diajari menghafalkan Al-Quran supaya nanti di mana-mana kalau mau baca Al-Quran itu dimudahkan, supaya nanti kalau sholat itu bisa digunakan untuk bacaan di waktu sholat, diniati karena Allah. Lanjut lagi diajari tentang makna dan keterangan Al-Quran supaya tahu itu ternyata perintah Allah sehingga bisa kerjakan, supaya tahu itu larangannya Allah sehingga bisa dijauhi, supaya tahu cerita itu cerita dari Allah, supaya kita bisa mempunyai landasan jangan sampai terjadi seperti orang-orang zaman dahulu mendapatkan adab dari Allah karena tidak taat kepada Allah. Lanjut lagi diajarkan tentang al-hadis, diajari tentang bagaimana Nabi caranya sholat,
dibukakan hadisnya. Bagaimana cara Nabi berwudu, diajarkan masalah itu. Sholatnya dulu Bapak Ibu sekalian. Lanjut diajari tentang yang lain-lain. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai sukses, sampai berhasil. Berhasilnya itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang dikatakan berhasil itu sampai akhir hayat kita masing-masing. Kalau tidak gurunya yang meninggal terlebih dahulu atau muridnya yang meninggal terlebih dahulu. Berarti kalau sudah gurunya meninggal dunia terus disaksikan sebelum meninggal dunia terus beramal soleh, maka gurunya sukses, dia orang sukses. Nah, kalau muridnya meninggal dulu, pada waktu sebelum meninggal dia disaksikan sebagai murid yang baik, mengaji terus, ibadah terus, menjadi meninggal sukses Bapak Ibu sekalian. Meninggal sukses itu adalah meninggal husnul khotimah, husnul khotimah. Kalau meninggal yang tidak sukses ya, itu adalah meninggal yang su'ul khotimah, akhirnya itu jelek ya. Nah, ini Bapak sekalian, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan dilihat dari awalnya, dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya baik maka surga, kalau akhirnya jelek jelas maka neraka Bapak sekalian. Umpama contohnya kita ada ujian masuk sebuah universitas atau ada ujian masuk di sebuah pekerjaan diterima, dibutuhkan tenaga profesional, bla 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 bla. Kemudian kita masuk di situ. 1 sampai 9 kita kerjakan dengan baik. 10 kita ujian terakhir interview, di interview ternyata kita gagal. Akhirnya tidak bisa masuk Bapak Ibu sekalian, tidak diterima di pekerjaan. Nah ini, kenapa? Akhirnya jelek. Jadi dari awal sampai akhir harus baik. Yang jadi masalah ini Bapak Ibu sekalian, kita kan tidak tahu mati kita kapan. Mati kita kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, nggak tahu. Nah, ya kalau kita tahu, mama kita mau 2 tahun lagi, wah enak, masih lama. Saya tak bebas aja, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, ya pergi ke kemaksiatan, pelanggaran semua dikerjakan semuanya, larangan-larangan makanan dimakan semuanya, larangan-larangan minuman diminum semuanya, sehingga jadi teler, sehingga bebas. Yang matinya nanti kok 2 tahun lagi, nanti aja. Ya kalau tahu seperti itu enak Bapak Ibu sekalian, kita nih nggak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal mati datang tidak dapat diakhirkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat ditunda Bapak Ibu sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan mengalami yang namanya maut, kematian Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu sekalian, umur sudah berapa, tinggal berapa, mati datangnya sewaktu-waktu. Nah, apakah kita tidak takut dengan azab Allah, siksa Allah, murka Allah Bapak Ibu sekalian? Orang kita dimarahi sama direktur kita aja kita sudah susah Bapak Ibu sekalian. Kita dimarahi oleh orang tua kita sudah sedih Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita dimarahi oleh semua malaikat-malaikatnya Allah, dan Allah sendiri mendapat murka juga Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Sudah disiksa masih dimarah-marahi Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya kita sakit gigi, sudah sakit gigi masih dimarah-marahi lagi Bapak Ibu sekalian. Otomatis kita akan marah. Kalau di neraka kita mau marah, dimarah-marahi ya nggak bisa sekalian. Mau marah sama siapa? Mau marah sama Allah ya nggak bisa. Mau marah sama malaikat ya nggak bisa. Maka dari itu Bapak sekalian, mari kita mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, sisa-sisa umur kita ini kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Sisa-sisa umur kita ini kita pergunakan untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah ya.
mencari dunia itu wajib dipersilakan. Tapi ingat, waktunya ibadah ya ibadah. Tapi ingat, waktunya ngaji ya mengaji. Ya ini bagus kan. Karena apa? Itu merupakan kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang. Karena apa? Yang akan menikmati hasilnya adalah kita. Nah, ini bagus sekali. Kita punya anak yang soleh, itu terus orang tuanya akan mendapatkan pahala, dikejar pahala. Meskipun kita tidur, meskipun kita mati, sudah mati dikubur sudah lama, dikejar terus, dimasukkan dalam kubur, amalannya masuk dalam kubur. Nah, kita ada di mana waktu masih hidup, kita punya amal jariah, anak yang soleh, ibadah, dikejar terus pahala. Nih loh pahala itu kejar terus ya, akan masuk dalam kita. Waktu kita mati, meninggal dalam kubur, dikejar terus mati, dimasukkan dalam kubur amalannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Artinya siapa ini yang orang tuanya ini? Siapa ini yang menyebarkan ini? Menyebarkan ini paling enak Bapak, tinggal nyebarkan aja. Termasuk tausiah dari Ustadz Sunarto ini disebarkan aja Bapak sekalian, itu halal, nggak apa-apa, silakan, nggak masalah. Ini tausiah yang sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Daripada menyebarkan video-video yang nggak jelas Bapak Ibu sekalian, daripada menyebarkan gambar-gambar yang tidak jelas Bapak Ibu sekalian, sebarkan aja tausiahnya Pak Ustadz Sunarto kepada orang lain. Sebarkan aja sebanyak-banyaknya Bapak, diniati karena Allah. Nah, ini Bapak secara tidak langsung kita sudah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan umpama yang kita sebarkan itu kemudian dia menerima, langsung menjadi orang iman, mau beribadah, mau memperdalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya alhamdulillah. Kita nggak tahu Bapak sekalian. Kenapa? Kita ini tugasnya adalah menyebarkan, memviralkan. Yang baik kita viralkan Bapak, nggak usah takut kepada Allah. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya alhamdulillah, ya kan, sudah dapat pahala Bapak sekalian. Au sadaqatan, atau sodakoh akhrojaha, yang mengeluarkan siapa mukmin pada sodakoh, min malihi, dari hartanya, wasik hati, dan sehatnya, wahayatihi, dan hidupnya. Yalhaku, akan menyusul pada semuanya itu, mimba di mautihi, dari sesudah matinya Bapak sekalian. Jadi ada 3 Bapak sekalian. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, sodakoh jariah. Sodakoh jariah baik berupa harta maupun tenaga. Bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk membela agamanya Allah. Membela agamanya Allah sekarang ini dengan cara apa Bapak sekalian? Jangan cara jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Belalah agamanya Allah itu dengan harta kamu sekalian, wa anfusikum, dan diri kamu sekalian, wa alsinatikum, dan lesan kamu sekalian. Lesan kamu sekalian ya termasuk saya di sini dan teman-teman saya yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Banyak cara Bapak sekalian, bisa bermuajah tatap muka, ya bisa dengan cara online, ya, melalui medsos. Silakan Bapak Ibu sekalian, ya. Silakan itu kita pergunakan untuk bagaimana semuanya itu untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan ingin terhindar dari azab Allah. Nah, itulah Bapak sekalian, sedikit basyiran wa nadhiran dari kami. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, dalam acara urusan agama, urusan ibadah, barangkali kami dalam hal menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita
kaji pada pagi hari ini. Allah paring manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan kewarasan. Mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.